Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau memuji dan meninggikan Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Aku mau mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi Yesus. Ku buka mataku dan lihat wajah-wajah-Mu, ku terpaku bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk Rendang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang bila buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu bila ku lihat hidupmu dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Sembah cinta
teguhkan dia. Ajaib, Allah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Hanya Kau yang layak kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Kau berkati setiap kami Tuhan, kiranya hadirat-Mu boleh kami rasakan melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Setiap jemaat lain yang di dalam perjalanan, Kau tibakan tempat ini tanpa kurang satu apapun, agar kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, seluruh jemaat tetap bangkit berdiri. Kita masih mau memuji Tuhan, masih mau memuliakan Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada, di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah, Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. ku kan menari, ku kan menari. Seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Amin.
kami semangat memuji Allah yang Amin, ajaib. haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Kami tinggikan Bapa. Sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi lawanku? Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Berpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Kau Yesus. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lagi Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Inilah puji-pujian kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami padamu. Engkaulah kekuatanku, Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. penuhi hati kami. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi,
begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku takkan goyah. Aku takkan goyah. Aku takkan goyah, sebab Kau sertaku. Kita angkat pujian ini dari awal. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Saya undang seluruh jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Engkaulah kekuatanku, Tempat perlindunganku. tempat perlindunganku. Haleluya. Saat badai menerpa, Kami takkan goyah Tuhan. aku takkan goyah. Aku tak akan goyah. Aku takkan goyah, Sebab Engkau beserta kami Tuhan. sebab Kau sertaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi. Sejauh langit dari bumi. Sejauh langit Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Tuhan. Kaulah kekuatan.
bagi Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Kau layak kami tinggikan Tuhan. Kau layak kami muliakan Yesus. Datanglah Tuhan. Rawati hati kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku. Oh, Kaulah Tuhan, oh kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami masih ada kesempatan Tuhan, kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan. Kami boleh melayani Engkau Tuhan, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian dan penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Inilah hati kami Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Kau berkati bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Biar setiap benih firman yang ditaburkan boleh menjadi rema dan menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang telah Kau beri Tuhan. Kami mau kembalikan, kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati besar kecil, Engkau yang tilik, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dan kami mau memberikan korban persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk dan saya persilakan yang bertugas untuk membawa korban persembahan. Sejauh langit dari bumi. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai
begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yang beri pujian buat Tuhan kita. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah dan saya mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu, selamat beribadah dan selamat diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara siap bawa pulang berkat hari ini? Puji Tuhan. Saudara tahu Omikron telah membuat ibadah sekarang ada di level 3, saudara ya. Dan level 3 itu adalah 50% kehadiran. Kita bisa beribadah hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan ibadah tidak boleh lebih dari 1 jam. Sampai saya bicara ini sudah setengah jam lewat 2 menit. Jadi tinggal 28 menit. Dan menurut PPKM yang berlaku untuk sekarang khotbah cuma 15 menit. Saudara ya. Jadi sudah siap dengan khotbah 15 menit? Kita mau tangkap yang terbaik dari Tuhan. Itu dari sisi, ini kan lagi direkam ini, jadi banyak yang nonton. Kita harus 15 menit saja. Kalau lebih sedikit lah, beberapa puluh menit aja. Oke, mari kita buka Alkitab. Kita lihat apa yang akan kita khotbahkan atau kita dengar dari khotbah ini dan menjadi kekuatan dalam kita. Filipi pasal 1 ayat 27. Filipi pasal 1 ayat 27. Oke. Ya. Begini bunyi firman Allah. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kenapa harus berpadanan? Ini alasan si penulis surat Filipi, surat kepada jemaat Filipi. Supaya katanya, apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar. Apa yang dilihat dan mau didengar? Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Perhatikan di akhir itu ada koma. Jadi ini belum kalimat habis. Maka dari itu harusnya kita habiskan sampai titik, baru sempurnalah kalimat itu. Oke, kita lanjut sampai titik. Berarti ada sepenggal kalimat yang ada di ayat 28. Kalau saya jadi penulis Alkitab harusnya ayat 28 itu dimulai dari kata bagi mereka semua itu. Tapi tadi koma, maka kita harus sempurnakan di titik. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Saya baca ulang kembali ayat ini dari ayat 27, dengar baik. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu.
Haleluya. Nah Bapak Ibu, ini hari ini saya atau mulai tahun-tahun awal ini saya membudayakan untuk berkhotbah minimal ada sangkut pautnya dengan khotbah minggu lalu. Kalau dulu saya pernah berkhotbah eksposisi dari kitab Roma sampai kitab hal terakhir sebelum Wahyu, saudara. Itu dihabiskan hampir 3 tahun, saudara, dari kitab Roma. Ya, saudara mungkin yang ada tahun 2010-an itu, saudara, itu pernah dilaksanakan masih sampai dari ruko kemarin sampai tempat ini. Nah, sekarang masih ada kaitannya dengan khotbah minggu lalu. Saudara masih ingat khotbah minggu lalu? Yang tahu angkat tangan. Saudara belum tahu ya, yang khotbah yang dengar tadi pagi saya sudah kasih tahu. Saya kasih tahu khotbah minggu lalu itu adalah hendaklah kamu jangan cuman jadi pendengar tapi menjadi apa? Pelaku firman. Itu khotbah minggu lalu. Janganlah kamu menjadi pendengar saja tapi jadilah pelaku firman. Nah, berarti ini masih dalam konteks bagaimana firman dengan hidup kita. Haleluya, firman dengan hidup kita. Mari kita lihat ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan firman Tuhan. Ini harapan. Surat kepada jemaat Filipi ini sebuah harapan dari Paulus supaya jemaat di sana itu membangun hidupnya berpadanan dengan apa? Injil Kristus. Nah, berpadanan itu dari kata padan itu artinya sesuai. Artinya seimbang, saudara. Berpadanan. Berpadanan itu artinya Bapak Ibu, dua hal yang tidak pernah akan sama, tapi ketika bersanding jadi sepadan. Suami itu padanannya adalah istri. Mereka berdua itu sepadan. Tetapi suami bukanlah istri, istri bukanlah suami. Haleluya. Itu sepadan, saudara. Nah, kita sampai mati kita nggak akan pernah menjadi Tuhan. Dan kita nggak pernah akan jadi sempurna. Kita nggak akan bisa jadi sama seperti yang Injil mau. Tetapi yang Paulus sampaikan supaya ketika Allah Bapa di sorga lihat jemaat Filipi, mereka itu padan loh dengan firman Allah. Jemaat is jemaat, Injil is Injil. Haleluya. Tapi ketika disatukan itu sepadan, seimbang, saudara. Haleluya. Saudara, merah bukan putih dan putih bukan merah. Tapi ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, tidak ada yang aneh menurut pandangan mata kita karena itu identik negara kita, benar saudara? Saudara, padanan dari garpu, leper ya, tahu leper ya? Sorry, kalau leper bahasa daerah saya. Sendok, saudara. Ya. Saudara lihat, garpu bukan sendok, sendok bukan garpu. Tapi ketika ada orang memakai di tangan kiri sendok dan tangan kanan garpu, saudara, karena dia mengkidal, saudara. Kan kalau kidal tangan kiri yang sendok ya, saudara. Seperti pengerja kita, dia kidal, saudara ya. Jadi kadang dia lupa salaman, dia sorry pak, kanan ya. Dia, karena dia kidal, saudara ya. Gitu, saudara. Tapi ketika dipegang sama seseorang untuk makan, serasi itu. Coba ada orang dua-dua pegang garpu, saudara. Enggak serasi. Saudara tetap tidak, saudara bukanlah Injil, saudara bukan Tuhan. Tapi ada yang Allah mau dari kita, kemampuan mensepadankan hidup dengan Injil. Tuhan tidak menilai kita dalam hal kesamaan hidup kita. Karena sampai mati saya ulang, kita gak pernah akan sama. Ketika Allah menyuruh Abraham menyerahkan Ishak. Abraham membawa Ishak di Bukit Moria, membangun mes pada mempersembahkan dia, mengikat dia. Lalu Abraham dengan ketulusan hatinya mengangkat pisau dan ingin menancapkan itu ke dada Ishak. Tuhan menahan dia, stop. Aku menilai kamu telah melakukannya. Yang Allah nilai adalah kemauan kita untuk menjadi serupa. Kita gak bisa berubah langsung jadi seperti firman. Tapi yang Allah nilai dalam kita adalah kekuatan, kemampuan, niat kita.
ikrar kita untuk terus berupaya di dunia ini menjadi sama dengan Tuhan. Kapan kita menjadi sama? Jawaban saya, setelah mati. Waktu kita mati, Tuhan ubah hidup kita menjadi tubuh kemuliaan. Sama seperti Tuhan. Tapi kalau kita masih di dunia, yang Allah tuntut berupaya menjadi sepadan dengan Tuhan. Itu maksudnya. Yang kedua, apa yang saya tangkap dari sini? Gini, jangan saudara rubah makna ini bahwa hendaklah hidupmu berpadanan dengan firman. Bukan hendaklah firman berpadanan dengan hidupmu, jangan dirubah. Jadi dalam hal ini kita sudah mendapati mana yang patron dan mana yang mengikuti patron. Haleluya, paham? Bapak saya tukang jahit. Jadi sebenarnya saya bisa menjahit, saudara ya. Dan beberapa baju tamborin saya yang jahit. Tanya sama pemain tamborin. Saya memilih menjahit baju tamborin yang gampang karena saya bisa pamerkan sama saudara yang gampang saja. Oke, bapak saya ketika mengukur pakaian, bahannya digunting mengikuti patron yang dia buat. Patron itu dari kardus. Tapi kardus itu kalau namanya ukuran, bahan yang mahal harus ngikutin patron. Haleluya. Siapa patron dan siapa yang mengikutinya? Injil adalah patron. Dan hidup kita yang disesuaikan dengan Injil. Bukan Injil yang disesuaikan dengan kita. Pertanyaan mungkin saya bantu saudara bertanya. Apakah memang ada orang-orang menjalani hidup ingin mencomot firman lalu mensesuaikan dengan diri dia? Banyak. Banyak. Ada banyak orang menjalani hidup dan mau membela kebohongannya dengan mencari firman. Tamar aja bohong. Waktu dia menyembunyikan, siapa perempuan itu? Yang menyembunyikan pengintai. Orang tanya, apakah ada orang sini? Enggak ada, dia bohong. Rahab, ya. Banyak, saudara. Saya masih pelayanan di Manado, Bapak Ibu. Ada teman saya, dia pelayanan di daerah kepulauan. Tidak terlalu jauh, jadi dekat-dekat Sanger. Dan dia seringkali kalau ke Manado, dia ke pelayanan saya dan melayani. Satu waktu dalam khotbahnya dia bilang begini, saudara-saudara, karena saya ada di lingkungan kepulauan, banyak orang Sanger itu orang hidup banyak minum-minum, jadi mabuk-mabuk, saudara ya. Nah, satu waktu saya dengar Alkitab, kita bilang kalau kamu di kandang kambing, kamu harus apa? Mengamek, saudara ya. Kalau kamu di kandang bebek, kamu harus bawek-wek, saudara ya. Begitu kan istilah. Kalau kamu di kandang sapi, kamu gitu, saudara ya. Jadi makanya dia katanya, minum sedikit-sedikit saudara. Karena apa? Itu firman Tuhan. Memang dasar kenapa minum. Ada banyak orang mencomot firman lalu mencocokkan dengan diri dia. Ini terbalik. Yang Alkitab bilang hidupmu harus mengikuti patron kebenaran. Jangan membela bohong kita lalu cari firman Tuhan. Haleluya. Apalagi ini kan cuma sekali. Di Alkitab aja ada yang bohong berapa kali masih belum dihukum. Kekristenan, tahu diri bahwa kita ini adalah sesuatu yang harus mengikuti pola Tuhan. Haleluya. Menjadi sama dengan Tuhan berat, menjadi sama dengan Tuhan susah karena membayar harga itu berat sekali. Nah, apa yang mau disamakan dengan firman? Dikatakan hendaklah hidupmu. Alkitab bahasa Inggris menulis your conversation. Ya, saya kalau bilang your, anak saya suka komplain abis khotbah. Papa dari dulu ulang-ulang salah nyebutnya. Ya maklum, kamu sarjana Inggris, saya sarjana kampung, saudara ya. Jadi kalau saya salah wajar, kalau Anda yang salah, Anda yang enggak wajar. Oke, hidup itu conversation. Hidup itu kehidupan yang menjadi sebuah perilaku. Hidup berperilaku. Haleluya. Nah kita lihat, saya mengajak saudara untuk melihat ini. Hidup di dalam arti bahasa aslinya dalam bahasa Yunani. Itu ditulis dengan kata politeio. P-O-L-I-T-E-I-U-O. Saudara. Apa arti atau definisi dari kata hidup menurut kata kata Yunani? Itu artinya adalah kehidupan yang disesuaikan. Saudara, saya gambarkan seperti begini. Istilah ada atau pepatah berkata,
Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tahu nggak Mbak pepatah itu bilang? Di mana kamu ada, hormati apa yang di atasmu. Apa yang di atasmu? Ya mengaturmu. Aturan-aturanmu. Itu sebenarnya politeio. Kalau engkau hidup di bumi pertiwi ini, saudara harus mengalir bersama aturan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hafal nggak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan ini menyatakan. Nah, oh itu proklamasi ya, saudara. Tapi dulu saya hafal, saudara. Setelah hafal, saya nggak usah ngomong karena ini direkam, nanti saya salah, saya diciduk. Oke? Ikut aturan. Di mana kamu ada, kamu hormati apa yang di atasmu. Kita harus menjadi sama dengan apa yang menjadi aturan itu. Itu hidup, saudara. Engkau hidup di Singapura, ikutin aturan sana. Haleluya. Kalau di sini engkau boleh buang sampah sembarangan, di sana buang sampah sembarangan, saudara tiba-tiba Anda dapat surat. Engkau hidup di Arab Saudi, engkau harus ikutin aturan sana, saudara. Jangan karena engkau senang bikini di Arab Saudi kepanasan, nggak bisa saudara. Kenapa? Karena kultur beda, alam berbeda, iklim berbeda. Kita harus tunduk dengan sesuatu yang menguasai tempat itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hidup kita itu politeio itu saudara, adalah di mana bagaimana hidup kita memang bawa atau lunakan hidup kita untuk ketika kita ada di suatu tempat, kita berubah. Mengikuti aturan. Waktu engkau belum menjadi orang Kristen, hidupmu semena-mena, hidupmu semau lu. Tapi waktu engkau ditarik kepada cara hidup Allah, Injil Kristus, engkau berpoliteo, hidupmu melunak. Hello? Sesuai dengan aturan. Kalau engkau berkeras, engkau gak akan pernah jadi sepadan dengan firman Tuhan. Gak pernah. Gak bakal. Engkau hidup dengan keras hati. Engkau gak pernah sama. Israel berganti generasi ke generasi. Sampai akhirnya di perjanjian baru Tuhan bilang engkau belajar kepada si keledai. Mereka terus berkeras kepala. Memang Tuhan harus menurunkan Kristus di bumi supaya mereka harus ada patron yang benar. Karena kalau cuma imam, nabi dan sebagainya, gak pernah berubah orang Israel. Haleluya. Nah hidup kita itu harus kita lunakkan. Coba kita kembali kepada berita firman Tuhan minggu lalu. Jangan kamu cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman Allah. Saudara, saya bilang, kapan ini kalimat disebut? Jangan cuma dengar, tapi harus jadi pelaku. Saya bilang kan, coba kita undur 3 ayat ke belakang. Kita undur 3 ayat ke belakang, kita dapati itu Matius 7:21. Sekalipun kamu bernubuat demi namamu, nama Tuhan, engkau menyembuhkan orang demi nama Tuhan. Begitu kan? Hot minggu lalu, engkau ngusir setan demi nama Tuhan. Engkau nggak dikenal Tuhan. Makanya Alkitab kedua ayat berikut dia bilang, makanya jangan cuma jadi pendengar, tapi harus jadi pelaku firman. Jadi yang dinilai Tuhan di sana bukan atraksi mujizat yang kita buat. Tapi apa? Tapi kemampuan kita mensepadankan hidup dengan Tuhan. Injil. Itu nilai tertinggi kekristenan. Kekristenan harus menjadi sama dengan yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan bilang kau harus tunduk. Engkau mentaklukkan diri, engkau berdiri di tanah di mana kau harus menjunjung di atasnya langit. Kalau engkau dipanggil Tuhan, di tanah perjanjian Tuhan, di kerajaan Allah, hormati aturan kerajaan Tuhan di hidup saudara. Jadi jangan hidup dengan cara dunia. Jangan menyontek kepada dunia. Tuh dia juga bohong tetap kaya. Jangan, saudara. Engkau harus pakai aturan Tuhan. Halo? Amin saudara. Jadi jangan pernah. Saya bilang kemarin kalau engkau bertahan di situ, hidupmu akan ambruk. Seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Hidupmu ambruk. Ayo. Februari ini, yang saya bilang minggu lalu. Arah firman Allah beda. Januari full 5-6 minggu. Oh, bukan 6 minggu. 5-6 kali kebaktian. Karena tanggal 1 kita kebaktian. Kita ibadah. Kebaktian. Semua saya arahkan dengan setiap janji Tuhan pasti dia genapi. Khotbah yang saya ingat sekali adalah rancangan Tuhan atas
hari damai sejahtera, hari depan esok yang penuh harapan, sekalipun engkau ada di pembuangan di Babel. Betul kan? Ingat khotbah itu? Engkau ada dalam tindasan aniaya, tapi Tuhan punya baik, gak pernah lepas dari hati dia. Engkau dianiaya karena gagal jadi dengar-dengaran, gagal jadi taat. Tapi Tuhan tak punya rencana kebaikan hatinya buat saudara. Itu khotbah kan? Tapi Februari ini saya mau beritahu. Itu semua tidak pernah jadi pengalaman hidup saudara. Kalau engkau gak bawa hidupmu menjadi berpadan dengan firman. Engkau bukan Tuhan. Tapi yang Tuhan nilai semasa hidupmu, engkau bawa bagaimana engkau merubah cara hidup lamamu menjadi sama dengan Tuhan. Kalau dulu engkau penjudi, ketika engkau ada dalam Tuhan, engkau tidak lagi berjudi. Halo? Engkau tidak mabok-mabok lagi. Haleluya. Engkau tidak hidup habisin waktu di mana yang tidak berguna. Di nightclub dan sebagainya. Kenapa? Karena yang Allah rindu dari hidup saudara. Engkau Tuhan dapati, hidupmu berpadan dengan firman Allah. Haleluya. Oke. Kalau hidup kita sudah berpadan, nah ini bagian berikut. Kalau hidup kita sudah berpadan, apa yang kita mau dapat dari Tuhan? Kemarin kan sekalipun janji-janji Tuhan, tapi ada sesuatu yang kita buat. Lalu apa yang kita buat? Oh, kita diberkati dan sebagainya. Tapi ini kita mau lihat hal yang berbeda dari janji Tuhan. Kalau lakukan firman Tuhan apa? Jadi kaya. Lakukan firman Tuhan jadi ini. Enggak, hari ini bukan itu. Hari ini bukan itu. Tapi hari ini kita ke dalam. Hari ini kita ke mana? Ke dalam. Kalau keluar kepada diberkati Tuhan, anggurmu, rotimu, dan sebagainya. Hari ini kita ke dalam. Bagaimana kita yang sudah berupaya membawa diri kita untuk hidup sepadan dengan firman. Kita mau dapat apa? Menjadi sepadan dengan firman itu tidak gampang. Haleluya. Sulit saudara. Contoh kan sederhana begini, bagaimana kita untuk melihat orang lain diberkati lebih dengan bohong, tapi kita harus jujur ketika dagang. Bagaimana orang lain menghina kita, tapi kita, Injil bilang saya harus mengampuni, kan berat toh, dongkol kan. Tapi kita tetap melebarkan senyum kita, berat. Tapi kalau upaya-upaya berat hati ini saudara, engkau tekan lalu engkau terus membawa hidupmu menjadi sepadan dengan firman. Ada janji buat hidup saudara. Tuhan gak pernah tidak memperhatikan setiap keringat kita, upaya-upaya kita. Mari kita lihat apa janji itu. Hanya satu ayat loh hari ini. Gak baca ayat yang lain. Saya baca dari awal. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus. Supaya, ini kan upah dari kalau engkau berpadan. Supaya kalau Paulus datang, Paulus lihat. Tapi kalau enggak datang, dia dengar. Nah apa yang dia akan lihat kalau dia datang dan dia dengar kalau dia enggak datang? Dengar ini. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Yang pertama, Paulus bilang kalau kamu hidup berpadanan dengan Injil. Kalau hidupmu, setiap individu hidup berpadanan dengan Injil. Maka upahnya adalah begini. Mu dan kamu tuh beda bukan? Coba kita belajar. Kalau mu kepada hidup pribadi orang, benar kan? Jadi upaya untuk penyesuaian hidup kita adalah kemampuan sendiri-sendiri. Jangan bilang ini salah mama gua nih. Kenapa mak gua gak ajarin saya untuk dekat dengan Tuhan? Alkitab bilang upaya pribadi, hidupmu berpadanan dengan Tuhan. Tapi kalau setiap pribadi dalam gereja berupaya untuk ini. Ini dia bilang bahwa kamu itu sudah banyak. Haleluya. Apa yang terjadi kalau setiap individu dalam gereja, organisme dalam gereja, organisasi gereja itu jadi apa begini? Kamu teguh berdiri dalam satu roh. Kalau kamu sepadan dengan Injil, maka kamu itu kan kamu udah banyak ini. Akan sehati. Nggak mungkin hanya satu hati, satu orang. Itu saat itu ada banyak orang, banyak hati yang menjadi satu. Oke, kamu teguh berdiri di atas dulu. Satu roh. Biar kamu banyak, kamu satu roh. Perhatikan roh ini. Roh ini gak ditulis dengan huruf besar. Yang mengacu kepada rohnya Tuhan. Tapi ini roh manusia. Berarti apa? Kalau setiap orang percaya
berupaya untuk mensepadankan hidupnya dengan Injil. Maka yang terjadi, orang-orang ini di dalam gereja mereka akan jadi satu roh. Haleluya. Maka gereja itu untuk menjadi satu, bukan program gereja. Betul. Jemaat jadi satu karena firman Tuhan. Senang saya sampai hari ini nggak pernah ada dengar jemaat gontok-gontokan. Si ini laporkan si ini. Nggak ada, saudara. Kalau ada dia gumulkan sampai dia melepaskan pengampunan. Maybe. Halo? Karena nggak ada yang laporan sama-sama. Sampai hari bener. Waduh, saya angkat jempol jemaat Obaja. Karena saya nggak habis waktu untuk ngurusin dan damaikan orang-orang di Obaja. Nggak ada. Karena kalau ada saya pasti damaikan. Tapi nggak ada sampai hari ini, saudara. Luar biasa, saudara. Luar biasa, haleluya. Berarti apa? Indikasinya satu roh. Kalau ada perbedaan dia mengalah, saudara. Oh iya, udah nggak ngalah. Karena biasa saya doa yang nggak satu roh, biasa minggat dari sini. Halo? Kalau dia bertahan, ujian bagi kita yang ada di sini. Oh iya dong. Karena kita nggak boleh ngusir jemaat. Kita harus terima. Makanya apa yang saya doakan? Tuhan kirim jemaat, isi bangku-bangku dalam gereja adalah orang-orang yang memiliki sevisi dengan hamba Tuhan. Seroh dengan jemaat. Ngapain kita ketambahin orang dan jadi duri dan merusak pekerjaan Tuhan? Minggu lalu dengar khotbah saya, ekstrim pernyataan saya. Udah lupa, saya kasih tahu ulang hari ini. Tuhan, kalau saya sampai mati nggak bertambah jemaat saya. Ingat khotbah saya minggu lalu kalimat ini. Kalau saya nggak sampai mati, jemaat saya nggak bertambah. Tapi biarlah yang ada sekarang mereka bukan jadi pendengar, tapi pelaku-pelaku firman Allah. Supaya kita secara presentasi banyak masuk surga. Bukankah begitu, saudara? Gereja bukan berlomba siapa paling banyak. Makanya ada orang yang datang kemudian melihat, kecil ini Obaja pindah aja yang besar. Nggak masalah, karena sudah begitu kadar imannya. Tapi ada yang mau bertumbuh, kecil-kecil marmareno. Tahu mareno? Itu anjing kalau kecil tapi lincah, saudara. Enak kita lihat anjing kecil lincah. Lihat saya punya anjing kecil sampai dibawa berapa ekor, diambil orang karena lincah semua. Salah satu diambil GG, saudara. Wah, saking lincahnya nggak bisa diurus, semua dimakan. Waduh, rantai putus-putus, katanya sudah hampir 10 ya Pak Jo. Saking lincahnya. Kecil-kecil tapi mareno, saudara. Apalagi itu pendetanya, saudara. Waduh, kalau khotbah nggak tahu perasaan. Nyinggung terus, saudara. Tapi buat kebaikan kita loh. Halo? Buat kebaikan. Ada untung apa? Allah menilai saya dari pelayanan saya. Hasilnya firman mampir hidup saudara. Roh yang bekerja menghidupkan firman. Bukan saya. Makanya saya senang sekali jemaat di sini. Satu roh. Bagaimana mau satu roh? Bawa hidupmu berpadan dengan firman. Orang-orang yang gak mau hidupnya berpadan, biasa suka nanduk dalam gereja. Dia gak nanduk pendeta, nanduk temannya sendiri. Karena dia tahu kalau pendeta tahu cara matain tanduknya, saudara. Tapi kalau teman sendiri kan gampang ditanduk, saudara. Halo. Kalau engkau punya hati dengan Tuhan, itu alat ukur bahwa engkau sebenarnya, engkau punya satu roh dengan saudara-saudaramu. Itu alat ukur bahwa engkau sebenarnya sedang dikuasai oleh Injil yang engkau percayai. Engkau akan menjadi, sakit sebenarnya ini, tapi dia saudara seiman saya. Saya kasihi dia, saya ampuni. Itu satu roh. Ngapain saya di sini om? Saya pindah aja. Aduh, baru lihat muka ketua wanitanya. Aduh, bulat sekali. Ngapain? Tapi kita mengampuni. Haleluya. Sejak khotbah ini, saya tidak mau dengar ada orang pindah gereja karena marah sama teman jemaatnya. Haleluya. Halo? Engkau harus bertahan. Bertahan. Dalam setiap upaya pendewasaan, engkau berusaha untuk setia. Saya mau bilang, nggak ada pemimpin yang sempurna. Nggak ada ketua Pelprip yang sempurna. Ini ketua Pelprip duduk paling depan, dia dengar-dengaran. Jangan selalu bilang, duduk aja yang di depan. Memang udah paling depan. Sedikit lagi dia jadi pendeta di sini. Itu ketua Pelprip. Tapi dia banyak kekurangan.
Pernah field trip dia nggak datang. Alami manusia. Ketua wanitanya, pemudanya, guru sekolah minggunya, apalagi pendetamu. Itu om itu. Dan saya akui. Tapi kalau engkau mau belajar mensepadankan hidupmu dengan ketua wanita, engkau gagal. Mensepadankan hidupmu dengan ketua pelprik, dengan gembala, engkau salah. Yang Tuhan iri bilang, engkau harus mensepadankan hidup dengan firman. Maka setiap kelemahan saudara-saudaramu, engkau akan menerimanya. Karena engkau akan jadi tetap seroh dengan dia. Haleluya. Itu yang pertama. Khotbah saya baru 7 menit. Jadi masih ada 8 menit lagi ya. Sampai genap berapa? 15 menit. Kan yang nonton gak hitung-hitung jam. Mereka cuma dengar perkataan saya. Oh ya masih 8 menit. Oke. Mari kita lihat yang kedua. Waktu orang itu sepadan hidupnya dengan Injil. Apa yang dia dapat? Perhatikan yang kedua hebat nih. Yang kedua hebat nih. Sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Oke. Sehati sejiwa berjuang. Ada orang pingin sehati sejiwa tapi gak mau berjuang. Halo. Ada yang kita perjuangkan dalam gereja dong. Dan engkau harus sehati. Yuk, mari kita mau bangun kanopi. Sehati, ayo berjuang, ayo. Wah jadi saudara. Saya belum bilang langsung jadi sendiri saudara. Itu baru saya kasih sinyal, oke kita bantu. Cuman toilet sampai belum jadi-jadi ya tahun ini. Belum. Contoh itu contoh. Tapi yang ini saya mau bilang. Sehati sejiwa berjuang. Berjuang di mana? Untuk iman yang timbul dari berita Injil. Oh bukan toilet om. Iya bukan. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk iman. Waktu engkau sepadan dengan firman. Kelihatan orang-orang yang sepadan hidupnya dengan firman. Itu begini. Akan berjuang bersama-sama dengan saudara-saudara seimannya. Dalam hal apa? Dalam hal memperkaya iman dari berita firman. Saya kasih contoh. Kalau engkau benar sehati sejauh berjuang. Maka setiap rekan saudara di gereja yang kemudian lemah dalam pengiringan. Engkau tidak menjadi hakim atas kelemahannya. Atas kekurangannya. Tapi engkau akan bilang begini, yuk kita sama-sama sehati sejiwa berjuang. Kita sudah dengar firman Allah. Karena orang kadang kala bisa lemah. Halo? Tapi engkau akan bawa dia waktu dia tertunduk, engkau angkat kepalanya. Waktu dia lemah engkau berikan dia kekuatan. Waktu dia jatuh engkau angkat dia. Yuk bangun lagi, bangkit lagi. Mari kita jalan sama-sama. Itu orang kalau hidupnya sepadan, dia tahu bahwa kita nggak boleh jalan sendiri. Kita harus saling mendoakan, saling menopang, saling membangun. Kita bertemu lagi. Tahu nggak lagunya? Tuk puji Tuhan, kita bertemu lagi. Dalam kasih sesuatu pasti terjadi. Ya, kebaikan kita bertemu lagi. Apa? Untuk puji Tuhan kita bertemu terus. Untuk menyembah Tuhan kita bertemu terus. Saling mengasihi kita bertemu. Ini dia. Saling menyembuhkan. Glory haleluya. Puji namanya. Yang WL besok nyanyikan lagu ini. Kalau nggak nyanyi dia nggak dengar-dengaran sama saya. Saya tahu ibu gembala WL jadi saya bilang ini. Haleluya. Kalau kita bertemu berkumpul selain menyembah Tuhan, kita apa? Saling menyembuhkan. Yang sakit kita sembuhkan, bukan yang sakit kita kasih racun. Itu orang kalau sejiwa sehati bertumbuh, maka untuk menemukan orang-orang yang punya karakter begini, dia harus dibawa untuk sepadan dengan firman Tuhan. Haleluya. Gitu suami istri juga. Kalau hidupmu sepadan di rumah no problem. Amin. Ya karena tinggal 3 menit, 15 menit,
15 menit kurang 3 menit. Yang ketiga di mana? Yang tersembunyi di ayat 28. Hari kita buka ayat 28. Ya cepat, tek 28. Yang ketiga, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Yang pertama, kalau orang itu sepadan hidupnya dengan firman, dia akan apa? Hidup satu roh bersama-sama dengan jemaat yang lain. Dia tidak memiliki roh asing, tapi roh dari Tuhan yang mensatukan setiap roh-roh manusia dalam gereja. Kalau dia sepadan hidupnya dengan firman Allah, dia melihat saudaranya yang lemah, dia akan angkat, yang sakit dia sembuhkan. Pendekatan ini saudara, kenapa? Karena mau berjuang sama-sama dalam iman. Yo, jangan ada yang ketinggalan. Kita akan maju kuat dalam iman. Yang ketiga, apa itu? Yang ketiga, tiada digentarkan sedikit pun. Biar sadikile nyandak tako. Ngerti saudara? Gak ngerti. Makanya jadi orang Manado, jadi orang Cina. Halo? Kamu belajar-belajar, Pak Anto. Biar sedikit. Tidak dapat digentarkan. Sedangkan gentar enggak, apalagi lari mundur. Hello? Sedangkan gentar tidak, gentar itu. Apalagi lari, balik belakang. Tahu nggak lari mundur bahasa Korea Selatannya adalah tumingkas. Tumingkas. Lari. Kenapa ada banyak orang mundur? Kalau dia masih iring Tuhan, lihat pendeta, lihat ketua wanita, kaum pria, lihat teman gerejanya sebangkunya lalu mundur. Nggak usah heran. Kadar kedekatannya, keserupaannya, kesepadanannya dengan Tuhan masih jauh. Amin. Amin. Dan kemudian dia pindah ke sana, kemari, ke sana, kemari, ke sana, kemari. Seperti pohon pepaya yang dipindah sebulan sekali. Dan sampai Tuhan datang, pepaya nggak pernah mengeluarkan buah. Karena dia kan tetap kerdil. Amin. Halo, amin. Apa yang digentarkan sedikit pun oleh lawanmu? Kata lawan, seteru. Itu saya lihat di kamusnya itu, lawan itu dalam kurung berkelahi, bertengkar, berperang, berjudi, bertanding. Itu kan lawan tanding, lawan judi, lawan askar. Nah tapi itu lawan juga artinya sesuatu yang mengancam. Dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, kesehatan, keselamatan. Baru lawan itu artinya ya sesuatu yang merusak. Apakah ada yang kita takuti dari sesuatu yang merusak hidup kita? Yang melemahkan kita? Amin. Adakah? Enggak ada. Kenapa ada orang-orang bisa berdiri dan tegar? Nggak masalah. Omikron. Kalau masih ada setelah Omikron. Tahu nggak setelah Omikron apa? Hah? Omikron. Kan dulu beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, ama, theta, kappa, lambda, Omikron. Pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, Picipsi, omega. Itu bahasa Yunani, saudara. Huruf abjad Yunani. Mau sampai omega dia punya datang. Tapi apakah yang harus digentarkan? Amin. Apa kita harus takut Omikron? Tapi kalau demam tinggal di rumah. Oh iya dong, haleluya. Dengar-dengar, kenapa kita mesti begitu? Pemerintah yang ngomong, pemerintah kan wakil Tuhan. Jangan sok sehat, saudara ya. Jangan sok sehat. Tapi kalau sedikit flu-flu ya, rasa tinggal di rumah ada. Makanya ada yang pesan, Bapak Gembala, kami daripada takut tertular atau menularkan, mending kami ibadah di rumah. Makanya ada live hari ini. Halo yang nonton di rumah, tetap sembuh, tetap sehat dan cepat sembuh. Haleluya. Tetap sehat dan cepat sembuh. Kenapa? Karena Anda yang sedang menyaksikan secara langsung hari ini tidak ketinggalan kekuatan firman hari ini. Kalau engkau bawa hidupmu sama, sepadan, seimbang, padan itu imbang, ya, seimbang. Tahu nggak seimbang? Timbangan, seimbang. Titik nol dia, saudara. Haleluya. Kami beli duku lalu tiba-tiba sini ya beli, papa aku ditipu kali. Ini bukan 3 kilo. Papa biasa beli 6 kilo. Kemarin yang kamu pikir 3 kilo, ini memang 3 kilo kan separuhnya.
6 kilo semalam habis saya, saudara. Saya nunggu-nunggu ada yang bawa duku, nggak ada, saudara. Sepadan, imbang, titik nol dia. Saya tanya, mana lebih berat? Besi 1 kilo atau kapas 1 kilo? Hah? Kalau lihat bendanya lebih berat besi kayaknya nih. Tapi ukurannya, dengar, kapas nggak mungkin jadi besi. Dan besi bukan kapas. Saudara adalah jemaat. Dan firman tetaplah firman. Tapi apa yang Tuhan bilang? Jadilah jemaat yang engkau imbang dengan firman Tuhan. Haleluya. Engkau imbang dengan firman Tuhan. Yang Tuhan ingin lihat dari kita. Waktu engkau imbang dengan firman Tuhan. Engkau akan menjadi sehati, sejiwa, satu roh dalam pelayanan. Dan engkau tidak akan pernah digentarkan dan ditakutkan oleh sesuatu apapun dalam hidup saudara. Mari pelayan Tuhan datang ke depan dan kita bangkit berdiri. Tepat 1 detik sebelum 15 menit. Kita berdiri, kita mau bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Tundukkan kepala kita dan kita bersyukur buat kesempatan Tuhan melawat kita dengan firman-Nya. Kalau engkau benar bahwa hidupmu sedang engkau upayakan untuk berpadan dengan Injil, kita akan jadi orang-orang yang berani berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, lihat hidupku, yang aku upayakan, yang aku sesuaikan dengan aturan, di mana aku berdiri di situ aturan kujunjung. Mari kita nyanyikan lagu. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh benar-benar taat, dengar-dengaran dan hidup seperti yang Kau mau. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, tidak ada yang dapat engkau sembunyikan kepada Tuhan. Tidak ada satu kehidupan yang kau bisa samarkan di hadapan Allah. Perilakumu, tingkahmu, gayamu. Tuhan memanggil engkau untuk hidup dalam kerajaan-Nya. Dalam doa mengajarkan, datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan yang di surga untuk kita hidupi supaya anak-anak kerajaan. Katakan, telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu, haleluya, yang tak pernah habis. Hidupku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat. Ada yang mau dibantu doa? Saudara berdatang ke depan. Atau yang sudah mengembalikan Tuhan yang mau dibantu doa? Engkau boleh berlangkahkan kakimu ke depan. Dan kita akan berdoa sebelum kita tutup ibadah ini. Haleluya. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang datang ke depan. Saudara percaya kalau hidup berpadan, ada berkat Allah yang mengalir bagi hidup saudara. hidupku Telah kulihat untuk
menjadi bahagia di hidupmu. Anak muda, hari esokmu ada. Percaya Tuhan punya rancangan dan perhatianmu bagimu. Jauh lebih besar dari rancanganmu. yang Kau tidak tak menjadi hebat karena pintarmu, tapi Tuhan yang di hidupmu yang menjadikanmu hebat. Dalam nama Yesus, anugerah besar Tuhan. berjuang Engkau dihebatkan Tuhan pada ketaatan, dan diupaya menjadi keserupaan. kau Dan hari dapati esok dipastikan hidup dalam kehidupan ini. setia. Kemurahan, kebaikan, dan keajaiban Allah akan menyertai langkah-langkah pertumbuhanmu dalam kedewasaanmu. Kebaikanmu yang tak pernah habis. Terimalah janji Allah yang bagimu di dalam nama Yesus. Haleluya. Ku berjuang sampai Tuhan tidak pernah gagal akan mengalir di hatimu yang engkau ikhlaskan untuk dibangun menjadi serupa dan sepadan dengan Dia. Maka apa yang tak pernah dipikirkan itu yang diberikan kepadamu. Dan setiap janji-janji Tuhan ya dan amin menjadi bagian hidupmu dan rumah tanggamu. Terima janji ini dalam nama Yesus. Haleluya. berjuang sampai akhirnya engkau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya engkau dapati Aku tetap setia. kau dapat. Dapati aku Baik, katakan kau dapati aku tetap setia. kau dapati Aku tetap setia. Beri pujian kita kepada Tuhan Allah yang hidup. Setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan. Setiap hati yang menerima kebenaran ini diubah. Memiliki kesepadanan dengan firman. Dan inilah harapan kami Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Ini yang setiap kali kami bawa dalam doa-doa kami. Dewasakanlah umat-Mu. Memiliki keserupaan Kristus di depan mereka Tuhan. Biar Engkau bersuka cita dan senang melihat cara hidup jemaat-Mu. Karena memiliki kesepadanan dengan Injil. Tuhan, karena kami rindu gereja kami menjadi satu. Kami rindu gereja kami menjadi kuat. Kami rindu jemaat satu dengan jemaat yang lain berfungsi sebagai jemaat yang saling menguatkan, saling membangun, saling menyembuhkan Tuhan. Dan itu semua kami dapat ketika kami melunakkan hidup kami, hati kami untuk disepadankan dengan Injil kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, tanamkan ini di hati kami. Dan biar kami menghidupi firman yang kami dengar. Dengan kami terus beribadah, dengar firman-Mu Tuhan. Dan membawa hidup kami lebih kusuk dalam kehidupan hubungan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di akhir ibadah ini hamba berdoa. Setiap jemaat yang tidak sempat hadir di ibadah pertama dan kedua ini. Biar Engkau ulurkan tangan-Mu lawat mereka, jamah mereka. Kalau mereka lemah beri kekuatan dalam nama Yesus. Kalau mereka sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau mereka bimbang Kau tetapkan Tuhan. Biar roh-Mu bekerja dan firman-Mu hidup kembali. Beracara, berbicara dalam hidup mereka. Supaya mereka ambil keputusan untuk kembali datang mencari Tuhan dan mencari kebenaran dan menghidupinya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami. Semua yang ambil bagian melayani diberkati Tuhan. Dari depan sampai di altar ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang untuk setiap keringat jerih lelah yang kami kerjakan. Tuhan pasti membalas berkat bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami pun yang duduk sebagai umat melayani-Mu hari ini Tuhan.
Dengan kami setia datang di ibadah ini Tuhan. Kami sedang memberi hati melayani Engkau. Dengan duduk diam dengar firman Allah. Kami adalah Maria-Maria yang mau tunduk kepadamu Tuhan. Kami semua adalah hamba-Mu. Dan berkati kami juga jemaat-jemaat Tuhan. Tetap beri hati kami hati yang lapar, hati yang haus akan kebenaran Tuhan. Supaya setiap ibadah kami akan hargai dengan datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur doa kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Dan terima kasih buat pimpinan-Mu dalam ibadah-ibadah kami hari ini. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Menyerahkan langkah pulang jemaat Tuhan. Jauh dekat yang lagi berkendaraan sama Tuhan tolong mereka. Tibakan dengan selamat di tempat mereka masing-masing. Dan akhirnya kami angkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami percaya kami akan pulang kembali. Dan membawa berkat anugerah damai sejahtera. Kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kita yang terus membawa hidup berpadan dengan Injil Tuhan. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa kepada-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Untuk